Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karmianti dari kelas 11 MIPA 2 nomor absen 6. Di sini saya ingin menjelaskan tentang suku Basemah. Istilah Basemah terdapat dalam prasasti yang dibuat oleh bala tentara Raja Jayanasa dari Kedatuan Sriwijaya setelah penaklukan Lampung tahun 680 Masehi, yaitu prasasti Palas Basemah ada hubungannya dengan tanah Basemah. Dengan adanya prasasti ini menunjukkan bahwa suku Basemah telah ada sejak sebelum abad 6 Masehi. Suku Basemah atau Basemah adalah suatu masyarakat adat yang bermukim di daerah perbatasan Provinsi Sumatera Selatan dengan Provinsi Bengkulu. Wilayah pemukiman suku Basemah meliputi daerah sekitar Kota Pagar Alam, Kecamatan Jarai, Kecamatan Tanjung Sakti, dan daerah sekitar Kota Agung, Kabupaten Lahat. Wilayah pemukiman suku Basemah ini berada dekat sekitar kaki Gunung Dempo. Asal-usul atau sejarah suku Basemah. Basemah suatu terminologi lebih dikenal dekat dengan satu bentuk kebudayaan dan suku yang berada di sekitar Gunung Dempo dan Pegunungan Gumai. Wilayah ini dikenal dengan Rena Basemah, sedangkan untuk terminologi politik dan pemerintahan dipergunakan nomenklatur Basemah. Pada masa kolonial oleh Inggris dan Belanda menyebutnya Pasumah. Bahkan sampai sekarang pemerintah Republik Indonesia masih menyebutnya Basemah. Asal-usul penyebutan atau penamaan Basemah diyakini diambil dari nama ikan sema. Tetapi akibat salah pengejaan dan penulisannya dalam bahasa asing, khususnya penjajah kolonial Belanda, nama suku ini cenderung disebut Basemah. Ikan sema, nama ikan ini memang kurang familiar di telinga kebanyakan masyarakat Sumatera Selatan, karena jenis ikan mas ini hanya hidup di aliran air jernih dan berbatu-batu plus ditumbuhi lumut serta diteduhi pepohonan. Nah, dari nama ikan sema inilah diyakini nama etnis Basemah muncul. Ditambah awalan be yang berarti ada, menunjukkan kawasan Basemah yang banyak ikan semahnya. Namun, cerita asal-usul nama Basemah ini juga masih terkait seputar legenda alias cerita rakyat yang berkembang secara turun-temurun. Dari keterangan jurai-jurai tue atau anak laki-laki pertama pendiri dusun atau desa atau suatu wilayah, istilah Basemah ini muncul ketika nenek moyang mereka melihat banyak ikan sema yang hidup di aliran sungai serta danau. Nenek moyang orang Basemah ini pun identik dengan pemimpin mereka, Ratu Atung Bungsu. Konon Ratu Atun Bungsu merupakan bangsawan dari Majapahit. Sebutan ratu pada Atung Bungsu bukan berarti perempuan. Ratu itu sebutan lain dari raja istilah saat ini. Di kawasan Basemah ini pula peninggalan-peninggalan megalit banyak ditemukan. Ini menunjukkan bahwasannya masyarakat Basemah sejak lama telah memiliki peradaban tinggi. Suku Basemah yang hidup di sekitar Gunung Pata di wilayah Sumatera Selatan memiliki dua tradisi, yakni matrilineal dan patrilineal. Tradisi matrilineal berlaku pada marga Semende Darat. Meskipun memiliki dua tradisi, tapi peranan dan posisi perempuan tetap sama di keluarga maupun masyarakat. Perempuan dan laki-laki bekerja sama mengurus rumah, sawah, kebun, dan akses terhadap hutan, termasuk pula terhadap hukum adat. Tradisi matrilineal di marga Semende Darat sebagai simbol penghormatan terhadap alam, yang mereka ibaratkan sebagai ibu. Semua kekayaan alam itu dari ibu kembali ke ibu. Falsafah hidup suku Basemah yang mengatakan tidak dapat membantu, tapi jangan merusak, jadilah. Falsafah ini sama seperti sikap alam yang terhadap makhluk hidupnya, khususnya manusia. Pakaian adat Basemah biasanya digunakan masyarakat Pagar Alam untuk menyelenggarakan adat pernikahan. Makna dari pakaian tersebut adalah sebagai tanda keagungan dan lambang kemakmuran. Seni tutur suku Basemah. Seni tutur yang saat ini sedang gencar diperkenalkan kembali adalah guritan. Isi dari guritan biasanya menggambarkan tentang sejarah perjuangan, sanjungan kepada pahlawan, legenda, kisah hidup seseorang, atau cerita rakyat yang diguritkan atau dibawakan dalam bentuk nyanyian,
karena dinyanyikan cerita-cerita itu menjadi enak didengar. Salah satu seni tutur yang paling sulit berkembang adalah tangis ayam atau berimbai. Seni ini hanya diungkapkan dalam kondisi kesedihan yang sangat sendu. Jenis ini biasanya dinyanyikan oleh ibu atau nenek pada pagi hari yang teringat kematian anak atau cucunya. Ratap kesedihan itu terdengar oleh kaum perempuan lain di sekitarnya. Alhasil, ratapan individu itu berkembang menjadi ratapan kolektif yang dinyanyikan secara bersama. Selain guritan dan tangis ayam, seni tutur basemah lain yang nyaris hilang adalah betembang, tadut, ngicik panjang, andai-andai, rejung basemah, dan meringit. Batembang umumnya dinyanyikan orang dengan keras dalam suasana mencengkam di hutan untuk mengusir sepi. Nyanyian ini juga dimaksudkan untuk mengusir binatang buas, setidaknya menjauh, dan sebagai petunjuk kepada orang lain di hutan bahwa ada dia di tempat itu. Tadut adalah seni tutur baru yang masuk setelah Islam masuk ke wilayah dataran basemah. Ini ia menjadi sarana penyebaran agama dan dakwah Islam yang efektif karena masyarakat saat itu masih buta huruf. Adapun ngicik panjang adalah tuturan yang berupa senda gurau berbentuk obrolan panjang dan dilakukan minimal oleh 2 orang. Model ini banyak menggunakan bahasa sindiran. Rejung basemah adalah seni tutur yang mengungkapkan kesedihan, jengkel, putus asa, dan kesusahan. Seni ini mirip dengan tangis ayam, tetapi tingkat kesedihannya tidak semendalam tangis ayam dan lagunya lebih datar dibandingkan dengan tangis ayam yang lebih mendayu-dayu. Sementara meringit adalah seni tutur ringan yang isinya sekadar mengisi kekosongan semata. Bentuk tuturan ini juga bisa dinyanyikan sambil bekerja. Dengan ungkapan bebas, seni tutur ini juga dapat dibawakan tanpa perlu ada orang yang mendengarkannya. Dari seluruh bentuk seni tutur basemah tersebut, hanya ngicik panjang, andai-andai, dan meringit yang dibawakan tanpa lagu. Ketua Lembaga Adat Basemah Haji Ahmad Amran di Pagar Alam Selasa lalu mengatakan, dari 8 jenis seni tutur basemah, semua nyaris ditinggalkan, bahkan tidak dikenali lagi oleh warganya. Penurunan penggunaan seni tutur basemah dimulai sejak invasi Jepang ke Pagar Alam tahun 1943. Berbagai seni tradisi termasuk seni tutur tertekan karena banyak pekerja seni yang tewas atau menjadi romusa. Alat-alat kesenian mereka baik alat musik maupun pakaian banyak yang dijual karena impitan ekonomi yang parah saat itu. Hilangnya pekerja seni membuat lambat laun berbagai seni tradisi itu sulit diteruskan dan menghilang. Pada masa pemerintahan Orde Baru, kata Amran, kondisi seni tradisi Pagar Alam makin terpuruk. Pagar Alam yang ketika itu menjadi bagian dari Kabupaten Lahat membuat seni tradisi kota tersebut tergencet oleh seni tradisi Lahat. Setelah Pagar Alam menjadi kota otonom tahun 2001, kesadaran untuk melestarikan berbagai seni tradisi itu muncul kembali. Namun itu menghidupkannya kembali bukan perkara mudah. Arman Idris mengajar seni guritan di sejumlah sekolah di Pagar Alam mengatakan, rata-rata seni menjadikan pekerjaan sampingan bagi pekerja seni di daerah tersebut. Pekerjaan utama mereka adalah menjadi petani, khususnya kopi. Untuk fokus pada pengembangan seni jadi tidak mungkin karena memang pekerjaan seni belum bisa menghasilkan. Ditambah lagi tidak ada tunjangan apapun dari pemerintah setempat bagi mereka. Untuk melestarikan seni tutur basemah, khususnya guritan, Arma memperkenalkan kepada anak-anak sekolah di Pagar Alam dalam bentuk pelajaran tambahan dan pembentukan sanggar-sanggar seni. Kini secara perlahan guritan mulai banyak dikenal anak-anak muda Pagar Alam, walau masih terbatas. Namun langkah itu setidaknya dapat menyelamatkan salah satu jenis seni tutur basemah. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan atau salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.